Halo teman-teman, kita bikin camilan dari olahan ubi ungu. Enak rasanya, keripik ini benar-benar renyah. Keripik ubi ungu dengan bahan sederhana dan cara membuatnya mudah sekali. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Flumigo Channel. Yuk langsung saja kita bikin adonan keripik ubi ungunya yuk. Oke teman-teman, sudah kita siapkan di sini ubi ungu yang sudah kita potong-potong dan sudah kita cuci bersih. Ubi ungunya 300 gram. Tanpa kulit ya teman-teman. Nah, ubi ungunya kita kukus dulu. Oke, ini dia ubi ungunya setelah kita kukus sudah matang ya, sudah benar-benar empuk. Ini kita haluskan dengan menggunakan cangkir. Untuk menghaluskan ubi ungunya tidak perlu menggunakan blender ya teman-teman. Cukup dengan menggunakan cangkir atau dengan sendok garpu juga sudah bisa halus. Ini karena sebelumnya ubi ungunya sudah kita kukus sampai benar-benar matang dan empuk, oke? Oke, ubi ungunya sudah benar-benar halus. Kita bikin adonan keripik ubi ungu manisnya. Kita masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan juga tepung terigu sebanyak 300 gram. Dan kita aduk-aduk kembali ya teman-teman hingga tercampur dengan merata. Kita masukkan juga tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan. Kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Kita aduk-aduk hingga adonan terbentuk seperti berpasir ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masukkan gula tepung ya teman-teman sebanyak 100 gram. Kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Bahan berikutnya kita masukkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Margarinnya langsung dimasukkan ya teman-teman, tidak perlu dilelehkan. Nah teman-teman, ini untuk memudahkan kita menguleni adonannya, kita uleni langsung dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Saat menguleni adonannya, adonan sambil kita remas-remas ya, tujuannya supaya semua bahan-bahannya tercampur dengan merata. Oke, ini kemudian kita tuangi air sedikit demi sedikit. Kemudian kita uleni kembali. Nah, jika dirasa adonannya masih kering, kita masukkan kembali airnya sedikit demi sedikit. Untuk air yang kita tambahkan, sengaja kita tidak tambahkan sekaligus supaya nanti adonannya tidak kelembekan. Jadi dengan menambahkan air sedikit demi sedikit, ini nanti kita bisa lihat. Sampai nanti kita tahu adonannya sudah kalis atau belum. Teman-teman, ini sudah kalis ya, ditandai dengan adonan tidak lengket lagi di tangan. Oke teman-teman, adonan kita coba cubit ya. Nah ini adonan tidak lengket lagi di tangan. Nah ini teman-teman, airnya masih ada sisa, jadi air yang kita gunakan kira-kira 50 ml. Kita siapkan juga wadah untuk menampung ubi ungu yang sudah kita bentuk nanti. Dan jangan lupa siapkan juga tepung kanji kira-kira 3 sendok makan teman-teman, nantinya sebagai taburan. Oke, kemudian adonannya kita potong menjadi 6 bagian ya teman-teman. Ini tujuannya untuk mempermudah kita nanti menggiling adonannya. Nah, alat penggilingan kemudian kita taburi dengan tepung, kita ratakan, kemudian kita ambil satu buah adonan yang sudah kita potong, kemudian kita giling. Saat menggiling adonannya, alat penggilingnya kita tekan ya teman-teman, dan kita dorong. Nah, saat menggilingnya, gerakannya bisa menggiling ke arah kanan, ke atas, ke kiri. Yang penting sampai adonannya benar-benar lebar dan tipis. Jika adonannya terasa lengket, ini kita taburi kembali dengan tepung. Tujuannya supaya adonan tidak lengket saat kita giling kembali. Upayakan adonannya sampai benar-benar tipis dan tidak ada yang bolong atau sobek ya teman-teman. Nah ini udah tipis.
Kemudian kita potong. Ini alat yang saya gunakan ya teman-teman, ujungnya bergerigi-bergerigi. Nah, adonan kita potong memanjang, untuk ukurannya sesuai dengan selera teman-teman. Ini kita potong memanjang dulu, dari ujung sampai ke ujung. Nah, setelah kita potong memanjang, ini kemudian kita potong pendek ya teman-teman. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman. Pastikan saat memotongnya sampai benar-benar terputus ya teman-teman. Ini untuk memudahkan kita nanti memindahkannya ke dalam wajan. Teman-teman, untuk alat pemotongnya bebas, tidak harus menggunakan seperti alat potong yang saya gunakan. Boleh juga menggunakan pisau ya teman-teman. Nah, ini adonan yang sudah kita potong-potong kembali kita taburi lagi dengan tepung. Tujuannya supaya adonan yang sudah kita potong-potong tidak saling menempel satu sama lain. Ini tujuannya untuk memudahkan kita juga nanti saat menggorengnya, jadi tidak lengket nantinya. Teman-teman, adonan yang kita giling ini sampai benar-benar tipis. Ini tujuannya supaya nanti keripiknya benar-benar renyah. Untuk alat penggilingnya bebas ya teman-teman. Untuk alat penggiling yang sederhana boleh juga menggunakan botol bersih. Oke, ini sudah selesai semuanya, kita giling adonannya. Nah, ini dia nih semua adonan yang sudah kita bentuk. Lumayan banyak ya teman-teman. Sekarang waktunya kita masak-masak. Saatnya kita masak-masak. Kita panaskan minyak goreng ya teman-teman. Nah, untuk banyaknya minyak goreng sesuai keperluan. Kalau saya di sini saya tuang kira-kira 1 liter loh teman-teman. Kita gunakan api yang sedang. Kita tunggu minyaknya hingga panas. Oke, ini kita cek minyak gorengnya ya. Kita coba goreng 1 biji ubi ungunya. Nah teman-teman, ini minyaknya sudah panas, langsung saja kita goreng ubi ungu yang sudah kita potong-potong. Nah, ini teman-teman, menggoreng ubi ungunya kira-kira 3 kali penggorengan ya teman-teman, dengan minyak 1 liter. Nanti sesuaikan dengan banyak minyak goreng yang teman-teman gunakan ya. Oke, kita diamkan hingga ubi ungunya agak kering. Nah, setelah agak kering ini kemudian kita aduk-aduk supaya kering. Setelah kita bolak-balik, kita diamkan kembali. Dan ini kita bolak-balik lagi, sudah lebih garing ya teman-teman. Nah teman-teman, keripik ubi ungu manisnya sudah nyaring suaranya saat kita aduk-aduk dan juga sudah renyah ya teman-teman. Jangan lama-lama menggorengnya teman-teman, supaya warnanya tetap terjaga ungu cerah. Nah teman-teman, ini dia keripik ubi ungu manisnya, siap kita hidangkan. Yuk kita icip-icip dulu yuk. Renyah banget, kriuk-kriuk banget. Nah teman-teman, nanti coba di rumah bikin keripik ubi ungu manisnya, hanya dengan bahan-bahan sederhana dan cara membuatnya mudah sekali. Langsung dicoba di rumah ya teman-teman.